Iya, jawab Keke pendek. Syahira dan Keke tetap duduk di tempat mereka. Namun, suara lantang Anha membuat mereka bisa mendengar dengan jelas ucapan Anha. Di luar ada dua cowok berjas. Mereka ganteng banget. Ya ampun, gue pengen banget gaet salah satu dari mereka. Mobil sport mereka juga sangat keren. Sempurna sekali buat jadi calon suami gue, ucap Anha. Semua gadis penasaran dan pergi keluar untuk membuktikan ucapan Anha. Gadis itu juga ikut keluar dan berkumpul di parkiran bersama gadis-gadis lainnya. Para gadis sedang memandang dua pria yang duduk di atas kap depan mobil dengan tangan bersedekap. Mereka semua terpana dan saling berbisik membicarakan ketampanan kedua pria itu. Di dalam ruang pesta, mereka saling melempar pandangan. Apa kau penasaran? Tanya kepada Syahira. Sepertinya, tidak ada salahnya kalau kita lihat, jawab Syahira. Keke segera menarik tangan Syahira dan berlari ke parkiran. Benar dugaan mereka. Kedua pria tampan itu adalah Raja dan Ken. Syahira dan Keke berdiri di barisan paling depan. Kedua pria itu menghampiri mereka. Syahira memalingkan pandangannya saat melihat Ken menjemput orang lain. Bodohnya aku. Masih saja mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Batinnya menggumam lirih. Sudah selesai pestanya? Tanya Raja pada Syahira. Wuh. Riuh sorak dari para gadis yang mendengar ucapan Raja yang begitu lembut pada Syahira. Mereka tidak tahu kalau Raja adalah kakaknya Syahira. Anha hanya memandang kesal, lalu pergi meninggalkan parkiran. Sudah kak, jawab Syahira. Ayo pulang. Raja mengulurkan tangannya pada sang adik. Ia tahu perasaan adiknya sedang tidak nyaman saat ini. Bagaimanapun, adiknya itu sangat menyukai Ken. Mereka melangkah pergi meninggalkan Keke yang menunggu sopir. Sementara para gadis yang berkerumun itu pun satu persatu pergi. Hanya tinggal Keke dan Ken di parkiran yang sepi itu. Keke terus menatap tajam ke arah Ken yang sedang menunggu teman wanitanya. Kenapa menatapku? Apa kau mau aku mengantarmu pulang? Ucapkan dengan nada mencibir. Heh, tidak. Terima kasih, jawab Keke dengan nada tidak kalah sinis. Tidak berapa lama, sopirnya tiba. Sebelum masuk ke mobilnya, Keke berkata, Ken, suatu saat nanti, kau akan bersusah payah untuk mendapatkan apa yang telah kamu sia-siakan. Pukul 11 siang, Raja tak henti melirik jam di ponselnya. Ruangan itu berada tepat di samping ruang kantor Marcel. Kring, kring. Suara pesawat telepon mengalihkan perhatian Raja. Sel, tolong kosongkan jadwal saya dari pukul 11 sampai pukul 14, saya ada perlu, ucap Raja. Baik Pak. Maaf, kalau saya boleh tahu, ada perlu apa ya Pak? Supaya kalau ada yang menanyakan Bapak, saya bisa memberitahunya. Kau ini, kenapa bicaramu formal sekali? Hari ini Ratu harus ke rumah sakit, kontrol kehamilan. Oh, baik. Marcel menutup teleponnya. Ia melihat jadwal Raja hari ini. Memang sudah kosong jadwalnya, gumam Marcel. Raja pergi ke parkiran. Ratu sudah menunggunya di parkiran. Sudah siap? Tanya Raja. Sudah. Yuk berangkat. Mereka pergi ke rumah sakit Pelita. Karena sang bos tidak ada di tempat, Marcel segera pergi mencari Mita. Ia ingin mengajak Mita makan siang bersama. Marcel merapikan jas dan dasinya. Setelah merasa cukup rapi, ia melangkah keluar dari ruangannya. Sejak 2 bulan lalu, Mita menjadi teller di ban. Raja memberikan dia pekerjaan karena Mita sudah dipecat dari pekerjaan lamanya. Meja teller berada di lantai dasar. Tiba di depan meja teller, Marcel mengetuk meja karena Mita sedang menerima telepon. Tok, tok. Mita mengangkat tangan, menyuruh Marcel menunggu sebentar. Pria itu berdiri menunggu sambil menatap Mita yang tersenyum menjawab telepon. Setelah panggilan berakhir, ia menaruh gagang pesawat telepon dan menatap Marcel, lalu bertanya. Ada yang bisa saya bantu Pak Marcel? Tanya Mita dengan senyum yang paling manis. Pekerjaannya mengharuskan ia bersikap ramah. Sebagai sekretaris, ia tidak diperbolehkan bersikap judes atau sombong. Namun, gadis itu memang pada dasarnya adalah gadis yang baik. Ramah, sopan, cantik, mandiri, tegar dan semua kepribadian itu yang membuat Marcel ingin mengenal Mita lebih dekat. Semakin lama, ia semakin mengenal kepribadian yang lainnya dari gadis itu.
Aku ingin mengajakmu makan siang, apa kau bersedia? Tanya Marcel sambil mengerlingkan matanya. Mita melihat jam dinding, pukul 11.15 menit. Tapi, ini belum jam istirahat, jawab Mita. Jawab saja, mau atau tidak, tanya Marcel kembali. Mau kemana? Ditanya malah balik bertanya. Jawab dong, desak Marcel. Aku cuma mau mengajakmu ke suatu tempat, supaya lebih nyaman, ucap Marcel. Oh. Mita meraih tas tangannya. Mereka pergi ke parkiran. Di parkiran sebuah motor melaju meninggalkan parkiran dengan kecepatan tinggi. Hampir saja, motor itu menabrak Mita. Marcel menarik Mita ke dalam pelukannya. Dek! Jantung Mita berdebar kencang dalam pelukan Marcel. Pria itu juga merasakan hal yang sama. Gadis itu membuat jantungnya berdebar-debar kencang. Ini pertama kali, Marcel merasakannya setelah sekian lama ia memendam cinta sepihak kepada seorang gadis. Mita mendorong pelan tubuh Marcel. Maaf. Tadi aku? Ucapan Marcel dipotong oleh Mita. Saya tahu. Terima kasih, ucap Mita sambil merapikan rambut hitam sebahunya. Sikap malu-malu gadis itu begitu menggemaskan di mata Marcel. Ia tersenyum melihat Mita, sambil melangkah menuju mobilnya. Marcel membukakan pintu untuk gadis itu. Silakan. Marcel masuk dan duduk di belakang kemudi. Mobil itu pun meluncur meninggalkan parkiran ban. Ratu sedang duduk di kursi antrian bersama Raja. Hari ini, ternyata pasien cukup banyak. Hari ini ternyata sangat ramai, keluh Ratu. Sabar sayang. Ya, tinggal 5 orang lagi. Tolong belikan aku minuman, pinta Ratu. Baiklah. Tunggu sebentar. Raja pergi ke kantin rumah sakit dan membelikan air mineral untuk Ratu. Ia membeli 2 botol air mineral, 1 botol yang dingin dan 1 yang biasa. Raja kembali ke tempat Ratu, tetapi dia tidak ada di tempatnya. Raja bertanya pada perawat yang bertugas di sana. Sus, istri saya yang duduk di sini pergi kemana? Tanya Raja. Oh, Nyonya Ratu. Dia di dalam ruang dokter, jawab perawat. Bisakah saya masuk? Tentu, silakan. Perawat itu mempersilakan. Raja berterima kasih, lalu mengetuk pintu ruang periksa. Setelah mendapat izin dari dokter untuk masuk, Raja pun masuk. Ia melangkah menghampiri istrinya. Permisi dok. Silakan masuk pak. Raja menarik kursi di samping Ratu. Mendengarkan ucapan dokter dengan seksama. Memperhatikan apa saja yang disarankan untuk menjaga kehamilan istrinya. Ini adalah kehamilan pertama Ratu, ia harus menjaga sang istri baik-baik. Terima kasih dok. Bagaimana kandungan istri saya? Sehat, semuanya tidak ada masalah, jawab dokter. Saya heran, berat badan Ratu naik begitu drastis, ucap Raja. Soalnya nafsu makanku juga naik say. Bagaimana aku tidak jadi gendut, saut Ratu sambil mengerucutkan bibirnya. Biasanya jika ibu hamil memiliki nafsu makan yang besar, itu sangat bagus. Saya senang jika memang seperti itu dok, ucap Raja. Baiklah, yang penting jaga kandungannya baik-baik sampai waktunya melahirkan, ucap dokter memberikan sedikit nasihat kepada mereka. Siap dokter, jawab Ratu. Terima kasih dokter. Kami permisi. Raja pamit dan keluar bersama Ratu. Ia menyodorkan 2 botol minuman. Ratu mengambil air mineral biasa dan yang dingin diminum oleh Raja. Demi menjaga agar Ratu tidak marah, ia selalu membeli 2 macam minuman, yang dingin dan yang biasa. Raja kembali ke kantor setelah mengantar Ratu pulang ke rumah. Marcel sampai di parkiran tempat makan pinggir danau. Ia memesan tempat di gazebo yang dibangun di atas danau buatan. Ada beberapa gazebo yang terapung di atas danau itu. Mereka melewati jembatan papan untuk menuju ke gazebo itu. Marcel menggenggam tangan Mita agar tidak terjatuh, karena gadis itu memakai sepatu hak tinggi. Hati-hati, ucap Marcel penuh perhatian. Ia merasa tersentuh dengan perhatian yang diberikan Marcel padanya. Dia adalah pria pertama yang memberikan perhatian. Bagi Mita, itu sangat membahagiakan. Tak hentinya senyum bahagia terukir di bibir tipis yang dipoles lipstik berwarna merah marun itu. Maaf, aku membawamu ke tempat seperti ini, ucap Marcel. Tempatnya bagus kok pak.
Sejuk dan nyaman. Syukurlah kalau kau menyukainya. 10 menit kemudian, pelayan datang membawakan makanan pesanan mereka. Ini pesanan Anda, Tuan dan Nyonya. 2 porsi ayam bakar madu plus nasi, 2 porsi es buah. Selamat menikmati, ucap pelayan itu. Marcel dan Mita segera menyantap makan siang mereka. Saus madu dari ayam bakar itu menempel di sudut bibir Mita. Marcel mengusapnya menggunakan jari. Mereka berpandangan, lalu saling melempar sebuah senyuman yang begitu manis. Saus madu itu masih kalah manis dengan senyuman mereka. Pak Marcel, panggil Mita. Kalau di luar kantor, panggil nama saja. Bisa kan? Maaf. Tapi saya tidak terbiasa memanggil nama pada orang yang usianya lebih tua dari saya. Bukan maksud saya mengatakan Anda tua. Hanya, kalau begitu, panggil sesuka hati kamu. Tapi, jangan Bapak. Misalnya kakak, abang atau... Kalau... Mas, boleh? Saya rasa itu lebih enak didengar daripada kakak, ucap Mita sambil tersenyum canggung. Boleh. Kalau begitu, kamu panggil saya Mas, oke? Kalau dipikir-pikir, benar juga kata kamu. Kalau aku dipanggil kakak, nanti dikira kakakmu, hahaha, seloroh Marcel sambil tertawa lebar. Iya, ucap Mita tersenyum. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, kita kembali ke kantor. Marcel dan Mita kembali ke kantor seusai makan siang. Tidak henti-hentinya, Marcel melirik Mita dari kaca spion. Tersenyum menatap wajah Mita yang bersemu merah. Gadis itu bukannya tidak sadar jika Marcel sedang memperhatikannya. Ia hanya berpura-pura tidak tahu. Terlalu gugup berada di dekat pria itu. Raja celingukan mencari Marcel, tetapi pria itu tak ada di sana. Sudah ia cari di ruangannya, Marcel juga tidak ada di sana. Ia pergi ke ruangan lain. Tok, tok. Pak Herman, apa Pak Herman melihat Marcel? Tanya Raja. Dia sedang pergi makan siang dengan Mita. Benarkah? Marcel mau makan siang dengan wanita? Tanya Raja tak percaya. Selama ia mengenal pria itu, ia tak pernah melihat Marcel mau mendekati wanita. Sungguh di luar dugaan Raja, jika sekarang Marcel sedang keluar berdua dengan Mita. Benar. Jika Anda butuh sesuatu, katakan saja. Saya akan menggantikan Marcel sementara waktu, ucap Herman tulus. Raja terharu mendengar ucapan Herman. Ia merasa sangat beruntung memiliki Herman di sampingnya. Sejak ia mulai bekerja di bank itu, Herman selalu setia mengajarinya banyak hal. Mita sekarang jadi terbiasa diantar jemput oleh Marcel. Di parkiran gedung kantor, Raja melihat Marcel yang sedang membukakan pintu mobil untuk Mita. Ia menarik kedua ujung bibirnya. Kapan mereka menjadi seakrab itu, gumam Raja. Sudah seminggu mereka dekat, semoga saja mereka berjodoh. Pagi mulai menyapa. Ratu membuka matanya dan hendak bangun, tetapi kepalanya terasa berdenyut nyeri. Sayang. Ratu mencari Raja. Sebenarnya Ratu tahu di mana suaminya itu, karena setiap pagi selalu sama, sang suami pasti terbangun di sofa jika pagi menjelang. Ia merasakan sakit kepala yang hebat, karena itulah ia memanggil Raja. Raja tidak mendengar panggilan dari istrinya karena pintu kamar yang tertutup membuat suara Ratu tidak begitu jelas. Hingga beberapa kali, barulah Raja mendengarnya. Ya sayang, jawabnya. Secepat mungkin ia berlari menaiki tangga menuju kamarnya. Saat Raja masuk, istrinya sedang bersandar di kepala ranjang dan memegangi kepalanya. Raja segera menghampiri, ia duduk di tepi ranjang dan bertanya dengan sangat khawatir. Kenapa sayang? Kamu sakit? Wajahmu merah sekali, tanya Raja. Ia melihat sang istri terus meringis memegangi kepalanya. Sepertinya aku demam. Bisakah aku minta tolong belikan aku obat? Tanya Ratu. Raja yang baru bangun tidur dan belum sempat mandi, hanya pergi ke kamar mandi untuk mencuci mukanya lalu bergegas pergi ke apotek. Ia pergi ke apotek yang tak terlalu jauh dari rumah Tristan, agar tak membuat Ratu lama menunggu. Raja juga membelikan bubur ayam kesukaan istrinya. Raja kembali ke rumah dan langsung ke dapur mengambil air minum, menyiapkan bubur di mangkuk. Ia masuk ke dalam kamar dan menyuapi Ratu bubur yang tadi dibelinya. Makan dulu buburnya sayang. Aku tak selera. Sedikit saja. Raja dengan sabar menyuapi Ratu,
Separuh isi mangkuk sudah habis dilahap oleh ratu dan ia menyuruh raja untuk berhenti menyuapinya. Kemudian, ia meminum obat demam yang dibelikan oleh suaminya. "Tolong pijatkan kepalaku. Sakit sekali rasanya. Bisakan memijat tanpa menyentuh rambutku?" tanya ratu. Dia sangat ingin raja memijat kepalanya, tetapi ia tak ingin rambutnya tersentuh. Permintaan yang sederhana bagi ratu, tetapi sesuatu yang sangat sulit untuk raja. "Bagaimana bisa sayang? Kalau memijat kening mungkin bisa, tetapi memijat kepala, aku tidak yakin bisa sayang," ucap raja dengan kebingungan. Bagaimana bisa memijat kepala tanpa menyentuh rambut? Sedangkan di kepala sudah pasti rambut lebih dulu yang terpegang. Ia sungguh kebingungan memikirkannya. "Ya sudah, keningnya saja tapi ingat jangan sentuh rambutku," ancam ratu. Ia lalu berbaring dan raja memijat keningnya dengan sangat hati-hati, agar tangannya tak menyentuh rambut istrinya. Entah kenapa, ratu tidak suka jika raja menyentuh rambutnya.